Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, karena tukang fotokopi ke Padang, fotokopi di Siko, jadi hari ini kopiannya ditunda. Terpaksa menyimak saya. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita bagian kopian. Nah, sesuai dengan judul, setelah kita ziarah ke Masjid Nabi, ziarah kubur Nabi, kemudian ke Baqi', kira-kira setelah beberapa hari kita berdinah, setelah 2 hari atau 3 hari sesuai dengan jadwal, maka jamaah haji, apakah gelombang pertama atau gelombang kedua, dibawa keliling kota Madinah, kemudian dibawa ziarah. Salah satu yang akan diziarahi adalah Masjid Quba. Masjid Quba kira-kira jaraknya dari Madinah, dari Masjid Nabawi 6 km lebih kurang. 6 km lebih kurang. Secara nama, Quba itu dulu nama sebuah sumur. Kemudian lama-lama perkampungan di situ disebut dengan Quba. Lalu karena di situ dulu masjid didirikan oleh Nabi, apa nama salah Masjid Quba. Kalau di daerah awak Masjid Quba itu Dakek, Jalan Kusangka. Selape Rao nak salah. Selape Rao ada Quba, sebelah kiri ya, Quba. Paling tak namanya lah Quba. Dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dapat izin, dapat restu daripada Allah untuk hijrah meninggalkan Makkah dan menuju Madinah, sementara sahabat-sahabat lain pula dahulu hijrah, Nabi menunggu komando atau izin Allah. Beliau berangkat menuju Madinah. Setiba di suatu tempat atau di suatu perkampungan, atas anjuran sahabat, karena beliau di situ beberapa hari, 3 atau 4 hari, maka dibangunlah masjid. Perkampungan itu namanya Quba. Jadi salah seorang sahabat namanya Ammar bin Yasir menganjurkan beliau. Usul itu beliau terima. Bahkan beliau sendiri yang ikut goro, mengangkat batu-batu. Malam batu-batu besar beliau ikut membawa. Beliau hampirkan ke perut beliau, sehingga nampak bakeh putih di pari beliau. Itulah Nabi ikut gotong royong. Ada sahabat yang mencari beliau gotong royong, ingin beliau, tidak usahlah Rasulullah, biarlah kami mangkik. Kecil beliau, ambil saya batu lain dan nampak kau biarlah mau mangkik. Kerana beliau ingin beliau ikut serta bersaham membangun masjid. Beliau di Quba itu dalam beberapa riwayat katakan Senin, sebab sampai beliau di masuk Madinah hari Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Lalu berangkat beliau menuju ke Madinah kini. Di situ berhenti onta beliau
ditampek penjemuran korma 2 orang anak yatim. Berhenti ontas itu, di situ kecil beliau, insya-Allah saya akan tinggal di sini. Itulah Madinah kini. Bagi bapak ibu nalah pernah umrah atau haji, Masjid Nabawi itu kan dikelilingi oleh pagar. Pagar tinggi perutaka awak. Pagar kecil teman ambo nalah 25 tahun di situ, dan memangnya membimbing haji umrah di situ. Cik beliau mendengar daripada syekh-syekh di situ, nang kota Madinah itunya Masjid Nabi di tengah, dikelilingi oleh pagar keliling, nanti akan nampak tu. Batas kota Madinah tu. Kalau sesuatu kota tu nak seorang kota tinggi tu. Segitu dengan kota Madinah. Di luar pagar tu namanya gerbang Madinah. Nah, 6 kilometer lebih kurang dari kota Madinah atau dari Masjid Nabawi Madinah, itulah Quba. Quba. Jadi setelah beliau di Quba, di mana beliau membangun masjid pertama kali, dan itu masjid pertama yang dia bangun di Madinah, mereka hari Kamis berangkat menuju Madinah itu. Dan itulah masjid yang terkenal, yang tercatat dalam sejarah. Masjid pertama kali dibangun, Masjid Quba. Lalu jamaah haji mengangkat situ, betul itu. Ada sekian tampek-tampek yang memang kita disunnahkan untuk menziarahi masjid. Di luar tampek-tampek itu, sama saja nilai salat itu. Apakah masjidnya gagah bertingkik, atau masjidnya lantai pelupuh, dinding tadi atau remio, dibanding perlu dengan Masjid Al-Hakim saja, nilai salat semuanya. Tak ada lebih, tak ada kurang. Cuma barangkali sajuk saya dalam, memang sajuk gadang masjidnya, buki-buki ya, itu beda. Jadi masjid yang dibolehkan kita ziarahi untuk beribadah di situ sampai masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, dan Quba. Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, dan Quba. Masjid Aqsa itu kan tampek Nabi Star Mi'raj, beliau dari Masjidil Haram melanjutkan perjalanan sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, dari Masjid Aqsa menuju Sidratul Muntaha, tercatat dalam sejarah. Masjid itulah yang kini dinodai, dirusak oleh Israel. Kabarnya konon ada orang Indonesia yang ikut pula bekerjasama di sini, tanpa menyebut orangnya kini sebagai salah satu calon, tak tahu. Wallahu a'lam. Nah, kemudian salah satu masjid itu adalah Quba itu. Nabi SAW beliau datang ke Quba 1 kali seminggu, setiap Sabtu. Kadang berjalan kaki, kadang berkendaraan. Nabi, innahu kana yatihi kulla sabat. Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis 1191, innahu kana ya'tihi kulla sabat. Setiap beliau datang ke Quba itu setiap Sabtu. Kadang beliau berjalan kaki, kadang berkendaraan. Nah, apabila beliau dibawa di Masjid Quba, fa idza dakhala al-masjid, apabila beliau masuk ke dalam Masjid Quba itu, kariha, beliau tidak suka, ay yakhruja minhu, keluar begitu saja dari masjid, hatta yusalli fi, hingga beliau salat terlebih dahulu. Itu masalah.
Minimal dua. Minimal dua. Tentu saja Masjid Kuba nan dulu tidak sama yang kini. Kini muatannya 20.000 orang. Diperbesar, diperluas. 20.000 orang. Mempunyai gerbang besar, 3 gerbang besar. Di situ ada umat wa'iyah dan kebun-kebun kurma sekelilingnya. Berbeda dengan Makkah. Karena Madinah itu termasuk kawasan yang subur dibanding dengan Makkah. Nah, jamaah haji biasanya datang ke Kuba pagi-pagi supaya jangan terlambat nanti salat zuhur di Madinah. Kenapa? Ada program salat 40. Ada program di Madinah tu namanya salat 40. Salat arba'in. Arba'in yang terkenal bagi jamaah haji 40 waktu. Hadis yang paling sahihnya adalah arba'in itu 40 hari tanpa terlewatkan takbiratul ihram. Nah, sekarang dek program hanya 8 hari di Madinah. Kalau gelombang pertama langsung ke Madinah, ya kan? Gelombang kedua langsung ke Makkah, dari Makkah ke Madinah. Jadi gelombang pertama dari Tanah Air langsung menuju Amma, Bandara Internasional di Madinah, langsung ziarah ke Masjid Nabawi 8 hari. Selesai 8 hari mereka pergi ke Makkah untuk umrah. Mengenang gelombang pertama dari Bandara Minangkabau langsung ke Madinah sekira-kira 8 jaman. 8 jaman itu setelah proses. Nah, diperkirakan 8 jam lebih kurang. Tiba di Madinah. Dan kita laki-laki pakaiannya masih pakaian ala di Padang aja baru. Karena kita adun apa-apa. Setelah 8 hari di Madinah, masuk hari ke-9 bergerak menuju Makkah untuk umrah. Umrah. Baru kemudian umrah. Setelah selesai umrah, setelah sekian lama selesai haji. Dari Makkah gelombang pertama menuju Jeddah dan selanjutnya menuju tanah air. Tanah air kita Minangkabau. Kalau gelombang kedua dari Bandara Minangkabau BIM menuju Jeddah. Dari Jeddah menuju Makkah, ke hotel dulu. Ke hotel. Setelah selesai di hotel-hotel umrah dengan catatan laki-laki lah pakaian ihram umrah. Selesai umrah menunggu untuk haji. Setelah haji kita ke Madinah. Itu beda Madinah. Ke Madinah di 9 hari tinggal. Berarti setelah sebulan lamanya di tanah suci di Makkah, ya, gelombang kedua setelah sebulan di Makkah menuju Madinah. Di Madinah 8 hari. Dari Madinah menuju tanah air. Itu gelombang kedua. Nah, di program di Madinah itu 8 hari, maka ke Kuba berangkat itu biasanya pagi jam 8-an. Yang paling lama udah barangkitnya tuh. Siap-siap ke barangkit yang paling lama. Kau pengalaman gak? Dia mau termasuk orang yang membimbing, ya itu yang lama. Tunggu. Biasanya orang yang tak laki-laki yang lambat tu.
Laki-laki simple namanya. Yang paling lama tu kadang-kadang naik turun lift penuh. Lift. Salatnya begitu. Kalau kiatnya kalau kita ke salat, jalan hampir-hampir orang kazan. Tidak lama. Kalau tinggal kita di hotelnya di tingkat 3 balai, 4 balai, atau ada yang sampai tingkat 20 kata, tu antrian. Banyak di bawah pun ketih. Nah, ketika kapai ke Kuba itu, rata-rata jamaah haji kadang-kadang hari yang hampir sama. Hari yang hampir sama. Walaupun tak sama betul, hampir sama. Banyak itu. Itu lama turun tu. Itu nak lama. Kadang-kadang naik auto lain tu. Mancik tinggal retih. Saya tinggal retih lah, saya aja pula ketih. Pengalaman-pengalaman. Kalau ke Kuba sebentarnya. Barangkit pagi sekitar jam 8 lebih atau kurang bangkit. Pertama kali kita ke Kuba dibawa. Baru setelah itu menuju ke tempat yang lain. Agar supaya jangan talai sampai di hotel. Supaya kita bisa salat zuhur di Masjid Nabawi. Kenapa? Tapi 40 namanya. 8 hari kali 5. 40 itu namanya 40. 40 waktu itu. Kemudian mengapa kita di Kuba? Yang terbaik adalah man tatahhara fi baiti. Siapa yang bersuci sekaligus berwuduk di rumahnya. Rumah kita di sini itu hotel. Berwuduk di hotel. Summa ata Masjid Quba, kemudian datang berangkat menuju Masjid Quba. Fa shalla fihi salatan, maka lalu salat di Masjid Quba itu minimal 2 rakaat. Karena tidak ada salat serakaat ada. 2 rakaat. Kana lahu kaji umrah. Kana lahu kajri umrah. Dia akan mendapat ganjaran pahala seperti pahala orang umrah. Bukan sama umrah. Tidak sama umrah tu. Mendapat pahala seperti pahalanya orang yang umrah. Jadi ketentuannya bagi bapak ibu, nanti kalau tiba pengumuman kita kapai ke Kuba misalnya, besok kita ke Kuba atau malam diberitahu, maka berwuduklah di hotel masing-masing. Berangkat ke Kuba dalam keadaan sudah berwuduk. Karena pahala sama dengan pahala umrah itu orang yang mensucikan diri dan berwuduk di rumahnya dalam kurung hotel baru berangkat ke Kuba. Sama dengan kampung awak kah? Orang yang catat pahalanya ke masjid itu sama dengan orang lah salat berwuduk di rumah. Berbeda tu berwuduk di rumah awak seronsa menuju masjid dengan berwuduk di masjid. Orang kalau berwuduk di rumah ke masjid lah dianggap salat. Langkahnya langkah salat, nilainya nilai salat sepanjang jalan. Langkahnya langkah pahala, langkah-langkah penghapus dosa, langkah-langkah menaikkan derajat dan langkah-langkah salat. Di kampung awak kau. Di Madinah betul lah. Termasuk nanti di Makkah, di Masjid Nabawi berwuduklah di rumah. Dia nusalah berwuduk beko di halaman Masjid Nabawi atau di halaman masjid Masjidil Haram salah budak beko ndak ada tapi ini nilai ganjaran pahala yang kita cari. Nah, jadi kalau ke Kuba misalnya kini ko hari akad kita ke Kuba besok atau hari Selasa, berarti kita dah jalan bahasa sebelum berangkat kita membersihkan diri berwuduk dengan niat untuk pergi ke Kuba. Kok
lapih ulu tu di jalan ndak bisa ipacik lapihnya ke pengalih. Lapihnya ndak masalah. Itu di luar kendali, di luar kemampuan kita. Yang penting kita beruduk di hotel masing-masing barangkali ke Kubah. Dan pahalanya sama. Walaupun bata ulu tidak kurang pahalanya. Yang penting beruduk ke bayi. Lalu salat di Kuba itu berapa rakaat? Kalau Nabi di situ salat 2 rakaat. Bahkan bisa 4 rakaat. Itu yang disunnahkan. Jika seorang berniat melakukan salat sunat di Masjid Kuba, maka boleh dia salat 2 rakaat dan boleh juga 4 rakaat. Kalau 2 rakaat salat apa? Bisa tatun masjid, bisa duha. Karena kita berangkat waktu duha. Duha ko waktunya mulai semenjak matahari naik sampai sebelum zuhur itu duha namanya. Duha. Kita gambarkan duha. Kita ambil contoh kau. Kau matahari ya. Lain nampak? Halo? Lain nampak? Kau nak nampak? Matahari nampak. Kau namanya tuluak apa? Tuluak. Matahari keluar, sedang keluar tuluak. Tuluak syamsi keluar. Disebutnya dengan syuruq. Sebabnya keluar di timur. Syurq. Tidak boleh salat dah. Ketika tuluak tu tidak boleh salat. Sebab itu proses keluar. Di mana para penyembah matahari sedang menyembah matahari. Menunggu Tuhannya jago. Tidak boleh salat. Itu mungkin tidak boleh kita salat ketika matahari sedang keluar. Termasuk ketika matahari di tengah langit. Zuhur itu salat setelah matahari. Kecil orang tergelincir ya. Kalau tergelincir mana matahari kiamat tu Nah. Dan tidak boleh ketika matahari terbenam, sedang terbenam. Proses terbenam. Aku gurub syamsi. Dah. Hilang matahari, masuk maghrib. Salat lah. Itu namanya waktu 3 waktu terlarang mutlak untuk salat apapun. Tuluak. Nah, ketika matahari keluar, lah naik ke atas ketek 10 atau 15 minit, isyraq namanya. Isyraq. Itu ni kerja orang salat sunat isyraq. Salat sunat ketika matahari lah keluar. Setiap pagi di masjid. Setelah selesai salat jamaah, salat di masjid. Maka dikasih ganjaran pahala sama dengan umrah. Tammah, sempurna. Bola melihat di kampung, di negara Iwak, salat kita berjamaah subuh. Di masjid gua, tidak di rumah dah. Salat subuh berjamaah. Lalu kita tetap di masjid, tidak keluar. Apakah menangakan wirid kuliah subuh? Atau kita isi dengan baca Quran, dengan zikir, dengan doa, istighfar dan lain sebagainya macam sampai matahari cakap tu tuluak. Naik. Lari tinggalnya apa nukah? Batasan kau naik kata. Kira-kira waktulah samprono naik. Sekira-kira setelah syuruk itu 10 minit atau 15 minit masuk isyraq salat sunat 2 rakaat. Dinilai sama dengan umrah setiap pagi. Nah,
Kemudian duha tu awal waktu duha ketika matahari lah naik tu. Ati duha ko tarang barasia. Nah duha. Sampai berlaku duha ko sebelum subuh masuk. Apa? Zuhur masuk. Nah tadi sih kah? Itu makanya waktu salat syuruk atau isyraq tu disebutnya nanti awal duha. Awal duha. Untuk itu menyimpang sangin, tak panjang sangin. Ibu-ibu atau bapak kalau salat di Makkah Masjidil Haram dan di Madinah Masjid Nabawi subuh dia pai ke Makkah ke Madinah untuk beribadah. Jangan kaja-kajana pulang subuh tu lah. Dulang pahala di sini. Setelah salat subuh duduklah di masjid. Baca Quran. Berzikir atau berdoa atau lain-lain sekerajo. Duduk sinan. Tunggu matahari keluar. Salat. Karena salat di Masjidil Haram nilainya tentu berbeda dengan salat di masjid kampung awak. Salaan kerajaan salat syuruk atau isyraq. Ditambah sudah tu dengan duha silakan. Baru pulang pergi makan. Mentulah di sini godaannya barek lo, bareknya awak ingin di masjid itu ingin keluar. Ada saya godaan ingin keluar tu, tak tahan. Di saran ambo baik di Makkah, di Masjidil Haram ataupun di Madinah, Masjid Nabawi. Setelah salat subuh duduk sajalah di masjid kecuali uluk betah. Betah uluk keluar balik masuk balik. Tunggu matahari keluar. Bikola naik di dinding lagi tu tertulis. Di Masjid Nabawi dinding lagi, dalam lagi tertulis. Syuruk isyraq. Salat 2 rakaat. Salat sunatnya dapat kita pahala umrah. Dan salatnya kita di Masjidil Haram kali 1000. Kali 100,000. Kalau di Masjid Nabawi kali 1000 akan rugi Pak. Secara angka rugi Pak. Balik kita kena cakap tiba kita di Masjid Quba. Dipikirkan biasanya kita di Masjid Quba itu jam 9. Kurang lebih atau lebih kurang. Diperkirakan sampai di Masjid Quba itu kalau jamaah haji diperkirakan nak tapi bisa jam 9-an. Arti 9 kau kadang-kadang lebih kadang-kadang kurang. Dia awak lah bulu kecuali batau tu. Dia lah bulu langsung masuk Masjid Quba. Cuman kiatnya bagi jamaah haji hampir sama jamaah umrah, orang dia rami sangat dan sangat rami. Oto banyak sama. Catnya sama, warnanya sama. Bawalah pensel, peto tu. Peto nomor oto peto. Peto nomor oto. Warna oto. Kok sasek keceng ke polisi sini atau siasa ke foto yang tanya nalamu itu kadang-kadang orang tak sabar mau pek orang kawak karena awak ko biasa nu tiba di nambaru ko banyak mencingangak betul lah ke mencingangak bagi orang kesinan pertama kali itu banyak cingak dari keluar Masjid Quba itu lah banyak orang mengambil menawarkan barang-barang. Apalagi kita ke pembali namanya. Pembali itu maksudnya tagih membeli. Anda nampak apa kaca bago. Pesan nambo jangan dikaca barang orang. Terando. Itu alasannya untuk memerah sawak. Kok galang, lebih-lebih aku minyak apa? Parfum, cobalah. Ini bahasa Indonesia, cobalah. Kalau lelaki, kaja anak kamu apa penyakit di Kuba. Tidak orang Arab tu, biasanya orang Yaman, itu orang Bangladesh. Di Masjid Kuba tu pelatarannya atau halamannya luas, banyak orang menggalih-galih. Di situ hati-hati. Kadang-kadang awak kalau mazaji, awak banyak calik-calik, Allah tak tekana saya di
Di mau to garan. Lah kitulah foto. Di Masjid Kuba, beko di pasar korma, pabrik korma, di Uhud itu je. Terlihat. Termasuk nanti di Bir Ali. Bir Ali. Indak boleh di Panggaan, hambalah pernah ke bari, hambalah umrah lah ke Batang, jadi di Panggaan itu. Beko mamangga itu menyebabkan kita lupa dan terkabur. Dan terkenal ya. Jadi kalau kita lah pernah misalnya umrah, lah pernah haji, awak lah pernah kesikonya aman tu, kata-kata aman tu ko jat. Jangan. Kenapa? Ya berbagai macam pengalaman lah. Mau ulang cerita mau balik bahasa waktu umrah tahun 2023. Kita umrah dengan kawan-kawan yang lain. Ada nala beberapa kali ke situ sebagai pembimbing. Justru di Bir Ali itu 3 kalinya hilang. Ini membiang orang. Jadi kecewa. Sanu membiang ibu ko di, amo membiang kuah. Aman tu. Amo dulu kamu kau tahu di. Kau tolong cari nan tinggal kau sebab balo masih ada nan tinggal sana. Jadi aman. Jarak ndak bara langkah ya wak dah. Tiba-tiba tu ndak usul. Bara lamunnya mencari pesong-pesong setengah jam. Rupanya tak bawa dinyo jemaah ten ka damkar. Ada damkar macam mana? Tiba sih. Telepon nombor tiba sih kuah di mana gua cina. Ikut kata-kata aman tu, penting tu. Aman. Janganlah itu. Ini bagi kita nalah tabiaso, nalah biar pernah ke Kuba atau pernah ke Madinah atau pernah ke Sinan, jangan dipamerkan kita bahasa kita lah takabur. Untuk itu balik kita ke Desa Ceko. Ketika kita lah tiba di pelataran Pakarang Kuba, bisa jadi jarak kita ya. Jarak kita jauh Mosaji bisa 1 kilo berjalan. Kenapa? Karena auto, bus. Parkir siko, tempat salat kita bisa jadi di Masjid Matuaya Taqwa. Atau jauh-jauh. Kenapa? Orang tiba banyak. Bus gadang. Bus gadang semua. Bus tu hampir sama si cek. Tergantung PT-nya. Nah, kita yang orang kita ko yang liar, ini pengguna mana kameraan. Barangkit lah. Kau dapat ama-ama biaya-biaya apa-apa, jangan tinggal je kawan. Pacik mana kawan tu? Kau bangi salah dengan pacik je. Mak-mak gua, pacik salah kawan, jangan tinggal di tengah rami itu pacik seterus. Karena pusing mencari auto pusing balik. Karena jarak kita dengan masjid itu bisa dekat bisa jauh. Jadi kalau kita terlambat datang ke Masjid Kuba, auto kita terlambat, bisa parkir kita jauh. Berjalan ke Masjid Kuba. Sesudah salat Masjid Kuba itu kita bingung mencari auto. Bingung. Apa-apa atau biaya-biaya sama sih. Bingung mencari auto. Kecuali orang-orang Allah beri suatu petunjuk yang bisa mendapatkan. Ambo sendiri kadang-kadang di mana garanya auto cukup parkir. Sinan biang, sinan masih ragu kan rami auto. Nah, balik kita ke Nyacako, tiba di Masjid Kuba Cako tu, kita langsung ke Musaji, dia labu dua, kecuali nama tahu ulak, polisi ulak. Lalu kemudian salat pertama kali yang kita lakukan di Kuba tu apa? Bisa tahiyatul masjid, bisa duha, bisa salat sunat mutlak. Minimal 2 rakaat. Kalau pendapatmu salat sunat 2 rakaat itu salat sunat duha, lah tabau di tahiyatul masjid. Bagaimana tabau di tahiyatul masjid? Nanti tahiyatul masjid adalah salat yang dikerjakan 2 rakaat sebelum duduk.
Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rak'atain qabla an yajlis. Apabila salah seorang kamu masuk masjid, maka salatlah 2 rakaat sebelum duduk. Lalu dia orang namo dengan tahiyatul masjid. Itu nama kudian. Kata Nabi, siapa yang masuk ke masjid, kalau ingin duduk di masjid, berdiam diri di masjid, i'tikaf di masjid, jangan duduk terlebih dulu sebelum salat 2 rakaat. Nama salat ada orang lah namanya tahiyatul masjid, penghormatan kepada masjid 2 rakaat. Di Kuba cakap tak bisa lama-lama orang ramai. Maka dengan salat sunat duha 2 rakaat lah tabau dino tahiyatul masjid. Ingin 2 rakaat lagi, tambah menjadi 4 rakaat. Karena dalam hadis-hadis dikatakan 2 rakaat atau 4 rakaat. Ya. Bisa salat di situ 2 rakaat. Jika seseorang berniat untuk melaksanakan salat sunat di Masjid Kuba, boleh salat 2 rakaat dan boleh juga 4. Karena kedua-duanya ada riwayat. Maka pakai kedua-duanya. Dipisah jadi jauh. Yang pertama tahiyatul masjid 2 rakaat, yang kedua salat duha 2 rakaat, bisa aja. Cuma ngalai doa lah. Doa, zikir dan segala macam. Makbulkah doa situ? Tidak dijamin. Tidak dijamin. Kenapa? Di Masjid Kuba tentu berbeda dengan Masjidil Haram, berbeda dengan Masjid Nabawi. Yang ada cina di situ cuma salat. Mudah-mudahan itu tampil yang dimuliakan, doa-doa kita mustajab. Doa-doa mustajab. Rakaat. Selesai salat 2 rakaat, bisa tahiyatul masjid, bisa duha langsung. Taruhlah kita pisah. 2 rakaat pertama tahiyatul masjid. Apa ayatnya? Ayat Quran. Itu ayatnya. Ayat Al-Quran. Berapa panjangnya? Sepanjang bisa. Karena tidak ada ayat khusus, surat khusus, ayat khusus, doa khusus tidak ada di Kuba. Yang ada cuma salat. Kita ulang, tidak ada ayat khusus, bacaan khusus, doa khusus, zikir khusus. Yang ada cuma salat. Salat biasa. Bisa tahiyatul masjid, bisa duha. Lalu surat yang dibaca ketika setelah Al-Fatihah, surat apa? Ya, ini cukup, surat Al-Quran. Baca saya surat kontrak. Surat kontrak biasanya. Allah. Surat kontrak ko 5 buah. Ina taina li lafi Quraisy tukul 5. Itu biasa kontrak sebentar. Coba situ kan. Tak salah. Jangan lama-lama orang banyak. Dan kalau kesal orang menunggu. Sebab sesudah di Masjid Kuba akan melanjutkan ziarah ke tempat lain. Setelah salat 2 rakaat, salat balik, kita biasalah tahiyatul masjid 2 rakaat, salat duha 2 rakaat. Setelah itu doa zikir keluar lagi. Tidak ada doa khusus. Berulang lihat tu. Tidak ada zikir khusus, tidak ada bacaan khusus. Kasih itu cuma pai salat. Hanya pai salat. 2 rakaat atau 4 rakaat. Karena Nabi pun tidak ada melakukan amalan spesial. Bolehkah setiap hari ke Kuba? Boleh. Baca doh, catat taksi, tidak salah. Satu hari boleh. Salamu kita berada di Mina, barari kita di Madinah 8 hari. Satu hari boleh datang ke Kuba. Catat taksi. Barang kos taksi, tanya saya ke orang taksi sini. Ditanya kamu itu tidak tahu apa. Catat taksi sini. Karena tergantung tu. Kalau kita taksinya Subaru, ya jenis Subaru. Sebab taksinya tidak merek dah. Ada Toyota, ada Subaru, ada Mitsubishi. Tergantung jenis foto yang kita naiki. Tarikh tidak ada. Tidak ada tarikh. Jadi kalau timbul pertanyaan, bolehkah setiap pagi kita
ke Kuba setelah salat di Masjid Nabawi, salat syuruk keluar, mereka makan, kita ambil. Nah, taksi banyak sini di luar komplek Masjid Nabawi itu banyak. Kuba, yang kita ke Kuba. Balik situ hari, selama 8 hari ke situ lah. Mumpung terus sini. Secara tidak langsung kita dapat pahala umrah 1 hari. 2 pahala umrah. Pertama salat syuruk atau isyraq, dan kedua salat di Masjid Kuba. Kalau nak muah tu boleh. Tidak masalah ada. Iko hal-hal yang berkaitan dengan Masjid Kuba, apa yang kita lakukan di Masjid Kuba. Kemudian sebelum kita buka dialog-dialog, masih ada sekitar lain setentangan masih kaitannya kunjungan ke Kuba juga. Anda akan timbul pertanyaan, kalau nak ke Kuba awak bahan, tidak masalah. Badan letih ya. Awak zaki selemo-selemo atau hari dingin. Sebab Madinah tu dingin. Madinah dingin. Hari-hari biasa dingin. Dinginnya kadang-kadang tiba di musim dingin mana membikin kita bisa ampek lampih baju. Besok ko entahlah celek suhu besok ko. Biasanya itu lembab dingin, kadang-kadang mencucuk tulang. Cuman awak orang Bukit Tinggi ikut adalah biasa suhu 22-23 atau kurang lebih ya, jadi tak terasa. Cuman kalau tiba di musim dinginnya memang harus tetap pakai baju empek lampi. Lebih-lebih ketika tengah malam, jam 2 jam 3 malam sampai subuh tu dingin. Dingin mana lembab. Itu cuaca di sini dingin di Kuba. Bisa jadi orang ada yang selemo di sini atau flu atau batuk, atau kemudiannya mendapatkan suatu penyakit yang orang haji lah biasa sakit itu di Madinah, tidak bisa ke Kuba, tidak masalah. Sebab ke Kuba tidak haji, ke Kuba tidak arba'in, ke Kuba cuma ziarah ke Masjid Kuba untuk salat di Sinan. Oh, tidak bisa ke Kuba di Masjid Nabawi sajalah. Masih bisa kita dapat pahala umrah. Salat sunat syuruk atau salat sunat isyraq. Kau bagi yang susah ke Kuba wah. Ini nak usah lo paksakan diri. Lebih-lebih bagi orang nan gelombang pertama. Kenapa begitu? Gelombang pertama awak lung ke Makkah lain. Jangan diporsir tanago waktu kita di Madinah. Bukan nama lihat gelombang pertama dari Padang langsung ke Madinah 8 hari di Madinah. Kadang-kadang suhunya tidak sama dengan awak siko. Mudah-mudahan suhu besok kan normal. Sama dengan suhu tinggi rata-rata. Andaikan terjadi suhu yang dingin, perubahan cuaca, flu dan segala macam, jangan dipaksakan diri, biasa-biasa saja. Karena target utama awak adalah umrah dan haji. Kan? Di Madinah 8 hari. Jadi ada orang yang kadang-kadang begitu semangat ibadahnya luar biasa, diporsir tenaga. Malam-malam kurang lalu ke Masjid Nabawi ini semacam. Akibatnya tiba di umrah kok takalenyo badan. Tahu takalenyo? Enggak. Takalenyo enggak tahu. Takalenyo karena umrah bagi orang yang gelombang pertama di hari ke-9. Kalau 8 hari Madinah barang ke Mekah. Itu perjalanan auto, lebih-lebih kita yang tidak bisa auto basi semua. Makanya perlu kita bawa masker rencak beli. Bagi kita yang tidak bisa pakai AC, ingat di pesawat AC selama 8 jam. Kalau kita gelombang kedua di pesawat basi, berikut dari Jeddah ke Makkah AC jo.
Di hotel AC aja. Kalau bisa begitu, bawalah masker dan kawan-kawan ambo ada memintanya di hotel yang pakai jendela. Kalau tengah-tengah tidak ada jendela, yang pakai jendela ambo tidak tahan AC, ya. Bisa dibukaan jendela masuk daru. Itu kan tergantung kesehatan. Jadi kalau kita ke Madinah, masjid pakai AC, hotel ber-AC, bus ber-AC, pesawat ber-AC. Nah, di Madinah pun, di Masjid Nabawi pun ber-AC, cuman masih banyak ruang-ruang yang pakai udara. Tidak tahan kita flu gitu. Tetap jaga kesehatan. Awak alun umrah lah, alun haji lah untuk gelombang pertama. Kalau gelombang kedua, awak lah ke pulang aja no. Sakit salah. Nah, sakit kan? Dia mati situ no. Ai kubur orang. Gelombang kedua, kita lah selesai haji dan umrah dan haji. Ke Madinah lah ke pulang. Gelombang kedua, Padang, Jeddah, Makkah ke hotel, langsung umrah. Setelah sekian hari lamanya haji, selesai haji Madinah. Berarti tidak ada lah habis haji, umrah habis, tinggal beribadah di Madinah. Kok sakit, kok kasaki hijau, asinan lah sakit. Jadi Makkah sakit lah. Boleh berdoa, ya Allah, hamba kalau kasaki hijau di tanah suci kah, di Madinah hamba sakit. Nah selesai haji ya. Sebab fisik kita tidak sama, ketahanan fisik kita tidak sama. Atau makanya dicek-cek kesehatan. Yang paling bagus, ia banyak makan buah. Banyak makan buah di situ. Kalau buah-buahan banyak orang jual. Nah, balik kita ke sekolah panjang kita. Jadi kalau kita tidak ke Kuba, tidak masalah. Rusak haji kita, tidak haji. Haji lah selesai. Umrah, yo haji di Makkah. Tidak ke Madinah kan tidak masalah. Cuma ngomong asinan. Amo di Makkah salah, tidak bisa. Hotel kontrak orang habis. Paswak di luar hotel, misalnya haram lalu. Ke Madinah tu tidak haji tu. Ke Madinah ziarah Masjid Nabawi. Orang kalau haji ifrat, haji miangnya, ini dah ke Madinah dah. Selesai di Makkah pulang leh. Kalau timbul pertanyaan, kalau kita tidak bisa ke Kuba, tidak apa? Coba awak tu, tidak apa gitu. Haji, tidak apa haji, umrah tidak apa. Paling kita tidak mencalik Masjid Kuba, tidak bisa salat situ. Lantaran sakit. Kok sakit, kok panik, jadi paksa. Nah, lebih cukup gelombang pertama, jadi paksa aja ke Kuba misalnya. Sebab dari Kuba tu cakap tu tidak segitu saja. Di Kuba kalau kita sakit, pasal ke Kuba. Awak lah flu-flu. Nah, sesuatu untuk awak raun deh. Ke pabrik korma, ke Uhud, dia teoto. Lalu melah di hotel. Ganti saya Masjid Kuba tu dengan salat sunat syuruk. Karena salat syuruk tu pun kalau kita lakukan di Masjid Nabawi, nilainya sama dengan umrah. Cuman jangan tak sampai lu ke Kuba gara-gara selemo seketik tu nak ke Kuba. Awak 10 aja lah betul. Ya. Kau penyakit kami melempar jumrah kau. Melempar jumrah itu kan tinggal jaraknya daripada gedung pelemparan jumrah tu jaraknya 3 kilo. 3 kilo jaraknya. Segitulah kira-kira. Kalau lempar jumrah kan boleh diwakilkan. Boleh diwakilkan. Tak bisa pergi. Aduh kawan ko tak mau sabit namanya, nyurang lupa bersuang. Anda bisa jalan jauh, sakit kaki mau cik. Wakil salah, boleh ada wakil. Nak tadi dia wakil orang saya. Cuma ketika jalan-jalan payahnya, nak sakit yang kira. Cuma dia anciak kau jalan tu orang kali anciak nak kau jalan. Jadi mantap-mantap bisa diwakilkan, enjalah cari wak ibadah situ. Jadi kalau ke Kuba masih bisa ke Kuba rancak. Kalau tak dulu ke cerita ke anak cucu di belakang. Tiba di rumah, li ke Kuba, abang jawabnya kan? Li ke Uhud, segala macam.
Itu kira-kira bagi orang yang tak bisa ke Kuba, jangan dipaksakan ke Kuba lebih-lebih gelombang pertama. Bamong komentun itu gelombang pertama awak alun ke Makkah lagi. Nah, kalau gelombang kedua awaklah selesai di Makkah. Di Madinah Cako itu menunggu kepulang. Itu perbedaannya antara gelombang pertama dan gelombang kedua dengan penjelasan seperti itu. Nah, ingat terakhir. Setentangan apakah ada masjid lain yang dikunjungi di Madinah? Anjuran tak ada. Tak ada yang disunnahkan, yang tercatat namanya kita ziarah berpahala, tak ada. Kecuali ziarah-ziarah ke sekitar Masjid Nabawi di samping sebelah kanan. Nah, kalau situ kiblat ke Masjid Nabawi, arah ke kanan 300 meter. Tiba nanti Masjid Gamamah, masjid berwarna abu-abu. Abu-abu tambah hitam-hitam, mirip-mirip warnanya. Itu namanya Masjid Gamamah. Sebelah kanan, juang kanan. Disitulah Nabi dulu salat hari raya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, di lapangan. Lapangan itu namanya musalla. Arti musalla tempat salat. Nabi salat hari raya di musalla, yakni di lapangan. Arti musalla tempat salat. Lalu orang wak banamualah surau-surau aku dengan musalla. Itu bedanya. Kemudian ada salah seorang penceramah di Bukit Tinggi kita dengar, ndak ada itu musalla, ada itu masjid. Jadi ketika kita masuk musalla, ndak ada status masjid, ndak ada masjid. Itulah hadis. Sehingga ketika orang masuk ke surau Jambe, ndak ada status masjid. Baru ceramah di masjid di surau Jambe, mereknya di surau, ada duta tu surau je. Amu kebetulan sesudah tu si pengajian di situ. Beliau di pengajian pertama, ambo pengajian rutin kedua. Terangan ambo dua harus dipelukan pengertian itu. Tentang kau ceritanya tak? Di zaman Nabi nan musalla itu lapangan. Arti musalla tempat salat. Arti masjid tempat sujud. Di awak musallatun surau yang tak ada Jumat di situ. Manamulah kalau dulu kan masih suraunya namanya. Beko di tahun 70-an kate, sekitar 70 kate, 75 kate, banamu salah nanti musalla. Dek nama musalla atau surau, sehingga orang beranggapan kalau masuk ke situ, tidak ada terlihat masjid. Padahal itu masjid. Masjid yang tidak ada Jumat. Kalau masjid yang ada Jumat, populer namanya jami'. Jami' itu diterima orang masuk raya. Jami' itu ke masjid gadang. Jami' yang menghimpun. Masjid jami', masjid yang bisa menghimpun banyak orang. Di situ disanakan salat Jumat. Jami'. Kalau masjid biasa, masjid tidak pakai sen lah, masjid. Dia namanya musalla. Ketika masuk musalla, ke musalla mah, lalu itu masjid. Itu kaji dengar. Nah, balik kita. Jadi Nabi salat raya ndak di Masjid Nabawi itu loh. Di mana tu? Di musalla lapangan tadi. Mau ke madok kiblat kah? Kok kiblat Nabi ya? Di sini nah, sebelah kanan tu. Namanya Masjid Gamamah. Gamamah tu awan.
Awan datang melindungi Nabi ketika salat, ketika musim kering. Di situ Nabi istisqa, minta hujat. Turun awan. Apa nama laga mamah? Sepeninggal Nabi, lama-lama kemudian didirikan orang masjid. Itu lokasi. Perlukah kita ke mamah tu? Para lu mana enggak? Cuma nak tahu, awak kan kepo. Jangan tambah lo kepo tu bodoh so angku kepongahan tak boleh dah. Kepo aja boleh. Kepongahan. Awak kepo di mana Masjid Gamamah? Di mana Nabi salat? Silakan. Cuma tak ada salat sini. Ada masjid lain di situ. Di sekitar Masjid Nabi itu ada masjid Abu Bakar, Umar, Bilal. Tetapi kita tidak disunnahkan, tidak disyariatkan spesial pergi ke sana untuk salat. Yang itu cuma ingin tahu. Itu masjidnya nan dianjurkan kita mengunjungi di Madinah, Masjid Nabawi cek. Ada di samping sebelah kiri keluar beko namanya Ijabah. Masjid Ijabah namanya. Sebab doa Nabi dimakbulkan Allah di sinan. Untuk tahu beko ditunjuk orang tu. Nama Masjid Ijabah. Atau kita kan nanti ada pembimbingnya loh. Atau cik bus ada pembimbing. Kalau pembimbing cukup tu orang nan elok, dia kata punya ko Masjid Bilal, ko Masjid Ijabah, ko Masjid Sab'ah, ko Khaybar. Ditunjuknya sepanjang perjalanan. Tergantung kebijakan guide handling lapangan. Saya handling lapangannya. Kalau di umrah, aku nang kelebihan umrah. Bawa umrah pasti dibimbing. Kalau haji enggak. Kita katakan juga. Haji hanya satu kloter, satu pembimbing. Satu bus 45. Ketua rombongan. Jadi rombongan kalau lah bentuk rombongan lah, tak. Rombongan saksi kau rombongan kau sampai nanti meninggal Makkah baru ku rombongan. Sebab rombongan doto, rombongan nanti makan, hotel, rombongan itu tetap ditunjuk. Bu ketua rombongan kau membantu ketua kloter. Kloter kelompok terbang. Awak kloter dua, berarti kita terbang adalah nang kedua, kloter dua. Di kloter itu ada ketua kloter, penanggung jawab sejak pagi sampai pulang, ketua kloter. Ketua kloter dibantu oleh ketua rombongan. Ketua rombongan dibantu oleh ketua regu. Jadi ada nanti namanya karo, ketua rombongan. Ada keru, ketua regu. Di kami karo ni karom. Di kami karo. Maka karo cukup. Ketua karo. Jadi ketua rombongan. Dibantu dan ketua kloter ada tim kesehatan. Dibantu oleh pembimbing ibadah. Satu kloter, satu orang pembimbing ibadah. Berarti pembimbing ibadah pun tak ada di bus-bus. Tak ada di bus, setiap bus tak ada. Sepanjang perjalanan cukup tu, kalau tak ada pembimbing awak, tak ada orang yang tahu, ya sepanjang jalan cari-cari aja. Kuago. Ini paling banyak beku kuago, podimago. Kalau tak ada pembimbing, tak ada pembimbing. Yang punya pembimbing khusus ko KB namanya. Kelompok bimbingan haji dan umrah. Ya ada pembimbing khusus. Satu auto ada pembimbing. Pembimbing ko lah dia nya ustaz atau nya labia jenis link nya nama nunjukan. Ko masjid anu nama nak. Ko tiba si ko. Tu lah kalau di KBA. Tergantung juga dia. Nah, dek kita tidak pakai itu di agam, maka harus kita banyak mencari bahan. Mencari bahan-bahan karena kita nanti di Makkah keliliang, di Minah keliliang, di mana tempe, ayo harus campin gitu. Kalau tidak dapat informasi, Pak. Dapat informasi,
selama perjalanan kita di situ cuma menerang sampai situ. Kemudian di masjid-masjid, di tempat-tempat sejarah tidak bisa terang siku. Bah menunjukkannya pengan, menunjukkannya. Atau sekedar info-info tentang di Madinah tidak ada masjid lain yang dikunjungi yang disunahkan kecuali di samping Masjid Nabawi adalah Masjid Quba. Quba masjid yang pertama kali dibangun sebelum tagaknya Masjid Nabawi yang kini. Disunahkan kita ke Quba itu untuk salat. Sekian penyampaian kita, paling kita dialog leh. Tanya jawab kalau ada yang masih kurang paham, anan tercici, anan tertinggal, anan perlu lagi ditambah. Silakan, ada orang ragu. Minumlah dulu. Kita kasih jeda minum agak seminit. Jamu minum pun ada. Hendak ada kamu minum.